Tetapi kalau kita kalikan dengan stay-nya nanti, itu antara kerja langsung dan tidak langsung itu mencapai 40.000 lapangan pekerjaan dari proses pembangunan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten akan memberikan dampak ekonomi yang besar, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja. Proyek ini juga dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama, termasuk etilena dan propilena. Kedua produk tersebut menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri hilir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dampak ekonomi yang besar terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja. Menurut Bahlil, proyek New Ethylene Project ini memiliki nilai investasi sebesar 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 63 triliun rupiah. Bahlil menjelaskan bahwa proyek ini telah dimulai sejak tahun 2022 dan berhasil mulai beroperasi pada Oktober 2025. Total tenaga kerja kita di puncaknya itu 17.000 di karyawan di sini. Tetapi kalau kita kalikan dengan stay-nya nanti, itu antara kerja langsung dan tidak langsung itu mencapai 40.000 lapangan pekerjaan dari proses pembangunan proyek ini. Selain menjadi tonggak penting dalam industri migas nasional, proyek ini juga dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama termasuk etilena dan propilena. Kedua produk tersebut menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri hilir. Produk-produk yang dihasilkan akan digunakan dalam pembuatan peralatan medis, karet sintetis, kabel listrik, bahan kendaraan, serta beragam produk manufaktur lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor industri nasional. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia di Cilegon, Banten. Ya, pabrik yang beroperasi sejak Oktober 2025 ini akan masuk dalam proyek strategis nasional. Presiden Prabowo hadir didampingi oleh Menteri jajaran Kabinet Merah Putih, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dalam acara ini, Presiden Prabowo menyaksikan peresmian kompleks petrokimia terintegrasi milik perusahaan asal Korea Selatan Lotte Chemical Indonesia. Kompleks ini gabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. Tak hanya itu, pabrik yang beroperasi sejak Oktober 2025 masuk dalam proyek strategis nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tekankan pentingnya untuk menjaga dan mendukung investasi asing. Salah satunya adalah kepastian hukum bagi investor. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat. Indonesia menjajaki kesepakatan kerjasama di bidang maritim dengan Rusia dalam mengembangkan kapal berteknologi tinggi seperti hovercraft sampai kapal cepat. Indonesia menjajaki kesepakatan kerjasama di bidang maritim dengan Rusia. Salah satu hal yang ditekankan adalah kesempatan Indonesia untuk belajar mengembangkan kapal berteknologi tinggi seperti hovercraft sampai kapal cepat. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai pengembangan kapal berteknologi tinggi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keandalan, keamanan dan efisiensi layanan transportasi maritim di Indonesia.
Hal itu juga menjadi langkah untuk modernisasi armada sekaligus menambah kapasitas layanan di berbagai rute penting, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk itu, kami ingin menjajaki kemitraan dengan Rusia untuk mengembangkan teknologi maritim modern seperti hovercraft, hydrofoil, kapal penangkap ikan, dan kapal berkecepatan tinggi yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan pengalaman panjang Rusia di bidang industri kapal, kami berharap dapat mengembangkan rantai pasok peralatan kapal yang tangguh untuk mendukung pemeliharaan kapal logistik nasional secara lebih efisien. Adapun poin kerjasama antara Indonesia dan Rusia meliputi peningkatan kapasitas dan kapabilitas angkutan laut dengan alih teknologi, kerjasama ilmiah dan teknis di bidang maritim dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang berkelanjutan. Selain itu, hal yang juga ditawarkan adalah kerjasama industri galangan kapal, pendidikan dan pelatihan di sektor maritim, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah terus bergerak memberantas praktik curang ekspor crude palm oil atau CPO beserta turunannya produknya. 87 kontainer minyak sawit siap ekspor disita di Pelabuhan Tanjung Priok akibat melanggar aturan ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, dan Satgasus mengungkap praktik pelanggaran ekspor CPO yang telah merugikan keuangan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perpajakan, serta Kepolisian dan Satgasus berhasil menyita 87 kontainer yang akan mengekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Menperin menegaskan penyitaan 87 kontainer ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Operasi ini menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan ekspor dan menjaga potensi penerimaan negara. Pemerintah memastikan akan terus mengawasi 290 perusahaan sawit yang berorientasi ekspor agar ekspor hasil turunan CPO berjalan transparan dan sesuai regulasi demi stabilitas industri nasional. Pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai menegaskan penindakan terhadap 87 kontainer pelanggaran ekspor CPO ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi ekspor komoditas. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan tim Satgasus terhadap 87 kontainer merupakan upaya proteksi terhadap aksi curang ekspor minyak sawit, di mana aksi curang ekspor sawit ini bisa merugikan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Untuk itu, Direktorat Bea Cukai akan terus memperketat akses keluar masuk produk ekspor komoditas CPO. Selain itu, upaya penegakan hukum merupakan bagian dari peningkatan potensi penerimaan keuangan negara dari sektor ekspor minyak sawit. Pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar
yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar.